Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang Xuan Tian Shangdi, Dewa Langit Utara. Kayak apa sih ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Xuan Tian Shangdi adalah Dewa Langit Utara. Dewa ini merupakan salah satu dewa yang sangat populer dan memiliki wilayah pemujaan yang sangat luas, mulai dari China Utara, Selatan, Taiwan, hingga Indonesia. Di kelenteng-kelenteng, nama Xuan Tian Shangdi kerap ditulis dalam istilah Hokkiannya, yaitu Shan Tian Xiang Te. Dewa ini biasa juga disebut sebagai Shangdi Kong atau Xiang Te Kong dalam istilah Hokkian. Ini maksudnya di kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia ya. Kedudukan dewa ini setingkat di bawah Hiu Huang Tati, dewa penguasa tertinggi yang melaksanakan pemerintahan alam semesta. Sebagai Dewa Langit Utara, beliau tentu saja mempunyai wewenang di langit bagian utara, pemimpin tertinggi para malaikat di kawasan tersebut. Xuan Tian Shangdi biasa disebut juga sebagai Xuan Wu, yang dilambangkan sebagai kura-kura dan ular. Karena itu patung atau rupangnya selalu dilukiskan dengan menginjak kura-kura dan ular. Namun pada masa dinasti Song, dinasti yang berkuasa pada tahun 960 sampai 1279, huruf Xuan diganti Chen sehingga sebutan Xuan Wu diganti menjadi Chen Wu Tati. Selain digambarkan dengan ular dan kura-kura tadi, di sebelah kanan dan kiri Xuan Tian terdapat dua orang pengawal, yaitu Jenderal Kang dan Jenderal Chao. Pemujaan terhadap Xuan Tian Shangdi dimulai pada masa dinasti Ming, dinasti yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644. Kala itu, di awal masa pergerakannya, Chu Yuanchang, pendiri dinasti Ming, pernah mengalami kekalahan dalam suatu pertempuran. Karena itu ia terpaksa bersembunyi di sebuah gunung yang bernama Wu Tangshan, atau dalam istilah Hokkian disebut sebagai Bu Tongshan, di dalam sebuah kelenteng yang bernama Shangdi Miao yang terletak di provinsi Hubei. Berkat pertolongan Shangdi Kong, Chu Yuanchang lolos dari kejaran pasukan Mongol. Di atas tadi udah disebutkan ya bahwa Shangdi Kong adalah nama lain dari Xuan Tian Shangdi. Chu Yuanchang bukan hanya lolos, tapi dia juga berhasil mengusir pasukan Mongol yang berusaha menumpas sisa-sisa pasukan yang dimilikinya dan kemudian meruntuhkan dinasti Yuan. Ini dinasti asing atau dinasti Mongolia yang berkuasa di China pada tahun 1271 sampai 1368. Jadi dinasti Yuan ini adalah dinasti asing pertama di China. Chu Yuanchang kemudian berhasil mendirikan dinasti Ming dan ia sendiri menjadi kaisar. Sebagai kaisar, dirinya bergelar sebagai Kaisar Hongwu. Untuk mengenang dan berterima kasih atas jasa-jasa Xuan Tian Shangdi yang pernah menolongnya, maka Xuan Tian Shangdi diangkat sebagai dewa pelindung negara. Selain itu, didirikannya pula kelenteng pemujaan terhadap dewata tersebut. Kelenteng itu berlokasi di ibu kota Nanjing dan di Wu Tangshan. Dan sejak itu pula lah Wu Tangshan menjadi tempat suci bagi para Taois. Kelenteng dengan patung Xuan Tian Shangdi yang terbuat dari tembaga ini dapat dilihat sampai sekarang. Tanggal 3 bulan 3 penanggalan China setiap tahunnya kemudian ditetapkan sebagai hari Sejid atau hari ulang tahun Xuan Tian Shangdi, dan tanggal 9 bulan 9 penanggalan China ditetapkan sebagai hari sang dewata mencapai kesempurnaannya. Sekarang kita cerita tentang Xuan Tian Shangdi di dalam legenda. You Xiangtou, seorang pengarang yang hidup pada masa dinasti Ming, menulis sebuah novel berjudul Pei You Qi, Perjalanan ke Utara. Dalam cerita berbentuk dongeng tersebut, dikisahkan bahwa Yu Huang Tati ingin turun ke dunia. Maka satu dari tiga rohnya kemudian lahir sebagai manusia. Ia lahir dalam keluarga Liu dan diberi nama Changsheng yang artinya tumbuh subur.
Chang Sheng kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas. Di usia 3 tahun, ia sudah bisa membaca puisi dan menciptakan syair. Di taman milik keluarga Liu, terdapat sebuah pohon yang besar dan tinggi. Di sana bersemayam Tuo Baofu, Buddha Prabhutaratna Tathagata. Chang Sheng sangat tekun bersembahyang di bawah pohon itu, sehingga sang Buddha merasa kasihan dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ternyata sepeninggalnya pohon itu menjadi kering dan cahayanya lenyap. Chang Sheng mulanya merasa bersedih melihat itu semua. Namun kemudian Tuo Baofu muncul di hadapannya dan menjelaskan mengapa pohon yang semula bersinar itu kini menjadi layu. Chang Sheng lantas menyatakan keinginannya untuk mengikuti sang Buddha pergi ke istana langit. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Karena Chang Sheng memaksa, mereka akhirnya mengizinkan pula sambil menangis. Maka ia pun terbang bersama Tuo Baofu ke langit. Oleh sang Buddha, Chang Sheng kemudian diantar ke San Qing Tian, 3 istana kesucian tempat tinggalnya Miao Le Tianchun. Ketika Chang Sheng menyatakan keinginannya untuk menjadi dewa, Miao Le mengatakan bahwa untuk itu ia harus lahir kembali ke dunia. Di sana, di dunia, ia harus bertapa dan mengalami berbagai pencobaan serta ujian hidup, serta harus tahan penderitaan. Sebagai manusia, engkau harus meninggalkan pikiran yang bukan-bukan. Itu kalau kau ingin berhasil. Sekali berbuat kesalahan, maka kau akan gagal. Demikian yang diucapkan Miao Le. Sekali lagi, Chang Sheng akhirnya kembali ke dunia. Kali ini ia menitis sebagai Xuan Ming, seorang putra raja yang diangkat untuk menjadi raja menggantikan ayahnya yang wafat. Suatu hari, Miao Le Tianchun datang dan mendidik Xuan Ming ilmu kedewaan. Di bawah didikan sang guru, Xuan Ming akhirnya pergi meninggalkan istana untuk bertapa di gunung Penglai-shan. Setelah bertahun-tahun kemudian, Miao Le Tianchun berniat untuk menguji muridnya itu. Xuan Ming kemudian disuruh turun gunung untuk membeli buah tao atau buah persik. Miao Le menyamar sebagai wanita cantik penjual persik. Harga per buahnya saat itu diberi luar biasa mahalnya. Tapi kalau Xuan Ming mau mengambilnya sebagai istri, maka buah tersebut akan diberikan secara gratis. Xuan Ming terpaksa mengabulkan permintaan itu, tapi ia mengajukan sebuah syarat bahwa ia tidak dapat memperistri perempuan itu di kehidupan sekarang, karena saat ini ia adalah seorang pertapa. Xuan Ming kemudian berjanji akan mengawini perempuan itu di kehidupan mendatang. Setelah mengangsurkan buah persik tersebut ke tangan Xuan Ming, tiba-tiba perempuan cantik itu lenyap dan berganti rupa kembali menjadi Miao Le. Wajahnya nampak gusar. Ia kemudian berkata, "Kau menginginkan seorang perempuan, berarti kau masih terikat pada keduniawian. Karena itu untuk mencapai kedewaan pada saat ini adalah hal yang mustahil. Sekarang kau harus menitis kembali ke dunia." Xuan Ming sangat menyesal dengan sikapnya yang ceroboh, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia pun kembali ke dunia dan menitis sebagai putra raja yang bernama Xuan Yuan Taichi. Pada usia 15 tahun, pada saat perayaan Yuan Xiaojie, Festival Lentera, atau yang di Indonesia biasa disebut sebagai perayaan Cap Gome, ia merasa sedih melihat bagaimana orang-orang saling baku hantam memperebutkan perempuan, perampok dihajar massa sampai babak belur, orang kaya berpesta pora sementara yang miskin mati kelaparan. Melihat itu semua, ia merasa ingin meninggalkan dunia ini dan kembali menjadi dewa. Namun keinginan itu ketika disampaikan kepada ayahanda raja, sang raja malah menjadi murka dan sebagai akibatnya ia dijebloskan ke penjara. Pada saat di dalam penjara, Miao Le datang menolongnya. Xuan Yuan dibawanya naik ke Wu Tangshan dan melanjutkan pertapaannya. Ayah Xuan Yuan berkali-kali mengirim orang untuk menjemput sang putra pulang, tetapi Xuan Yuan tetap teguh pada pendiriannya. Sang ayah pun akhirnya menyerah. Setelah 20 tahun berlalu, Miao Le kembali menguji muridnya.
Disuruhnya malaikat penguasa gunung tersebut untuk menyamar sebagai perempuan cantik dan merayu Xuan Yuan. Untuk menghindarinya, Xuan Yuan meninggalkan tempat pertapaannya. Di kaki gunung, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang mengasah besi di sebuah batu. Perempuan itu kemudian mengatakan bahwa ia sedang membuat jarum dari besi untuk cucunya. Bayangkan sebuah besi diasah terus-menerus hingga menjadi jarum yang dapat berguna untuk menjahit sebuah kain. Mendengar penjelasan itu, Xuan Yuan merasa mendapat pencerahan. Ia pun kembali melanjutkan pertapaannya dengan tekun. 20 tahun kemudian, setelah berhasil melewati segala ujian dan pencobaan, sang guru datang menjemputnya. Xuan Yuan diajak menemui Yu Huang Shangti. Oleh Yu Huang Shangti, Xuan Yuan kemudian diberi gelar kedewaan. Ia disebut sebagai Xuan Tian Shangti. Tugasnya adalah memimpin langit bagian utara, memerangi kejahatan, serta menangkap iblis dan siluman yang mengacau di bumi. Xuan Tian Shangti kemudian turun ke bumi dan menaklukkan siluman ular serta siluman kura-kura. Kedua siluman tersebut akhirnya menjadi pengikutnya. Pengikutnya satu lagi adalah Cao Gongming yang kemudian juga menjadi pengawalnya. Xuan Tian Shangti merupakan salah satu dari Setian Shangti, 4 maharaja langit. 3 lainnya adalah Qing Tian Shangti, Dewa Langit Timur, Yan Tian Shangti, Dewa Langit Selatan, dan Pai Tian Shangti, Dewa Langit Barat. Nah, jadi begitu deh ceritanya. Gimana? Seru nggak video hari ini? Semoga bermanfaat ya. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie大家，再见。